cobaan sedekah. Ya ilmu gue nggak nyampe-nyampe amat lah, ilmu gue masih tipis-tipis lah. Cuman banyak yang bilang sedekah itu memiliki risiko yang sangat banyak dalam hal duniawi. Ini yang unik. Kita itu mengerjakan proyek WC itu bukan di kota ya. Kita mengerjakan memang desa-desa yang terpencil, yang luar biasa jauhnya, kondisi jalan tersebut yang memang sudah nggak pernah dilaluin, memang udah nggak layak lah ya. Ketika kita sampai, tuh warga masyarakat sekitar tuh kita tuh kayak apa ya, kayak orang tua zaman dulu bilang, bergaulah sama orang lebih baik, bergaulah sama orang soleh. Bergaulah sama orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih baik, lebih dermawan, agar menjadikan kita termotivasi, terinspirasi untuk melampauin orang-orang yang tadi saya sebut. Nah, beberapa hari belakangan nih, gue nih banyak dipertemukan sama beberapa orang baik. Gue ketemu Pak Uban dari Uban Jaya Motor dan juga nasihat dari Chef Haryo yang selalu bilang untuk bersedekahlah atau berbagilah. Bersedekah di saat lapang dan jangan lupa bersedekah di saat sempit. Memaknai makna sedekah itu memang perlu effort tinggi, ya kan? Sedekah itu memang terlihat mudah. Tapi di sisi lain, ya kan, ternyata itu menjadi sebuah hal yang cukup sulit. Hari ini gue sempat galau, sempat bimbang. Apakah sebaiknya kegiatan baik kita atau kegiatan bersedekah kita itu dipublikasikan atau didokumentasikan? Tapi setelah bersemedi dan juga banyak bertanya kepada orang-orang pintar dan orang baik, orang soleh di sana, kegalauan gue sudah terjawab. Di kitab suci Al-Quran, itu di surat Al-Baqarah ayat 271, itu dibilang bersedekahlah karena sedekah itu baik. Dan apabila kamu ingin mempublikasikan atau menyiarkan kegiatan sedekah, itu juga baik. Namun, lebih baik apabila tidak kamu informasikan kepada yang lain. Seperti Nabi Muhammad pernah berkata, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Tapi ternyata di surat itu juga dijelaskan bahwasannya Allah itu tidak buta. Jadi mau lo publikasiin, mau nggak lo publikasiin, Allah pasti melihat. Nah dari situ, gue mengambil sedikit angle bahwasannya sedekah yang dipublikasikan itu adalah sedekah yang memiliki niat untuk memberikan harapan, motivasi, dan juga ajakan agar orang lain bisa ikut bahagia dan juga ikut ingin meniru. Ya kan? Jadi akhirnya gue putuskan video ini kita tayangkan. Mas Aripan, jadi saya dari Gasjon datang ke sini menyampaikan amanat. Karena dulu Gasjon udah mampir ya rumah Bapak kan, silaturahmi ke sini sampai numpang ke toilet. Jadi ada satu amanat yang harus saya sampaikan ke sini dari Gasjon. Yang lihat toilet Bapak, maaf ya Pak ya, karena memang toilet kondisinya tidak layak. Jadi Gasjon tuh mau purga tuh Pak, mau diperbarui lah yang lebih layak lagi. Alhamdulillah. Gitu Pak. Jadi rumahan itu nggak punya toilet John. Jadi cuman hanya ada kayu, ya kan, digali dikit, lalu ada ember supaya tokainya itu melengosor gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, itu tidak layak sama sekali untuk WC atau toilet. Karena memang sungguh memprihatinkan menurut saya pribadi. Gue mikir ya, ada anaknya perempuan bernama Sarita. Anaknya sekitar umur 7 tahun. Seangkatan sama anak perempuan gua. Gue mikir, kalau dia nggak punya kamar mandi begitu, nih anak gimana main air, nih anak gimana mandinya, tuh ibunya gimana nyuci piringnya, dan segala macem lah, mandi dan kegiatan MCK lah. Dari situ gue sedikit nyeltuk, walaupun ya ini celtukan yang sedikit ambisius dan bisa dibilang tidak mungkin. 100 John, kagak gampang ya kan? Tapi udah terucap begitu kan, terucap di video dan sudah terpublikasikan. Kalian Gasjon garis keras yang terketuk hatinya untuk berbagi atau membantu bisa klik deskripsi di bawah, itu ada link Gasjon. Donasi itu sebagian akan kami bantu untuk program membuat MCK, keluarga dari Saripan. Ya kan? Itu gue bilang begitu. Lalu waktu berjalan ya, gue nggak tahu tuh donasi uangnya ada yang masuk apa enggak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan,
gue iseng John, gue buka tuh link donasi yang bisa didonasikan oleh penonton. Ternyata banyak yang donasi, ya nggak banyak ya, tapi gue sangat mengapresiasi itu ya. Terkumpullah uang sebesar 590.000. Wah, gila. Gue melihat gerakan donasi ini itu memiliki tanggung jawab sosial dan juga moral yang cukup tinggi lah. Ketika ada uang itu masuk 590.000, memang tidak banyak ya, tapi ini terima kasih sekali lagi, apresiasi gue. Kalian juga sudah berbaik hati gitu ya, secara ikhlas dan sadar memberikan donasi itu. Akhirnya dengan keadaan ekonomi dan keadaan yang mepet, nggak jelas, seadanya, kita putuskan untuk membuat toilet pertama untuk keluarga Saripan yang ada di Desa Ganggaeng, Pandeglang, Banten ini. Satu dulu, namanya kan 100 kan lumayan John ya. Masuk ke desa dengan mengerjakan proyek itu khususnya di MCK untuk masyarakat-masyarakat sekitar. Cukup menantang dan selain di proyek ini kan kita ada nilai sedekahnya untuk masyarakat-masyarakat sekitar. Niat baik itu tidak selalu sejalan dengan keadaan, ya kan? Besokannya kita mau berangkat, ini demi Allah ya John ya. Duit kita tinggal 2 juta. Bayangin aja. Bikin toilet itu nggak cukup segitu. Memang ada bantuan donasi dari kalian penonton 590.000. Tapi untuk bikin toilet di desa yang lokasinya ada di gunung itu nggak cukup duitnya. Tapi gue pinjam uang istri gue untuk bayar tukang. Jadi disitulah godaan pertama sedekah muncul. Ya kali dah lagi kehidupan lagi berat gini, maksain bikinin orang toilet, astagfirullahaladzim ya kan? Jadi begitu, cobaan sedekah pertama kita. Tapi setelah bini gua transfer, sekitar 2 juta deh kalau nggak salah buat beli semen, ubin, kloset dan lain-lain, gua dapet telepon John. Bang Joni, tolong editin video salah satu kementerian di Indonesia. Angkanya itu bisa sama pengeluaran yang dikeluarkan istri gua untuk beli semen, toilet dan lain-lain. Diganti sama Allah lewat pekerjaan ngedit video 60 detik. Pekerjaan mudah. Nih tolong dikoreksi buat kalian ya. Katanya sedekah itu sudah dijanjikan diganti berapa Cang? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat maksimal. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah ucapkan itu terbukti beberapa jam doang dapat duit, gue keluar duit, dapat duit diganti gitu. Walaupun ya belum dibayar juga sampai sekarang, tapi kan paling nggak ada invoice-nya ya. Jadi cerita-cerita mengenai keajaiban sedekah itu banyak banget yang gue denger sebelum akhirnya gue memutuskan untuk bersedekah ini, membuat WC ini. Jadi buat kalian juga, mari kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini, kalian ketikkan komentar keajaiban sedekah apa yang pernah kalian rasakan. Supaya apa? Supaya yang baca itu juga tergugah untuk melakukan sedekah, ya kan? Karena memang sedekah itu keajaibannya sing ada lawannya nih, ya kan? Ini yang unik. Kita itu mengerjakan proyek WC itu bukan di kota ya. Kita mengerjakan memang desa-desa yang terpencil, yang luar biasa jauhnya. Kondisi jalan tersebut yang memang sudah nggak pernah dilaluin, memang udah nggak layak lah ya. Ketika kita sampai, tuh warga masyarakat sekitar tuh kita tuh kayak apa ya, kayak memang disambut luar biasa di sananya. Apalagi pas kita sudah sampai, kita disambut masyarakat, sampai kita selesaikan untuk toiletnya, itu sungguh luar biasa, kebanggaan buat mereka, ucapan bahagia yang terpancarkan dari muka mereka itu terlihat dari saya. Perasaan saya udah bangun, alhamdulillah, seneng, bersyukur, ya. Campur aduk, syukur-syukurnya. Terharu ya, benar. Campur terharu ya, bersyukur dicampur terharu. Terharu, nyalamun bisa mah gitu, kanu lain ge, supaya ngasaan, supaya bisa membantu maya orang lain. Masih banyak kira-kira ya yang Alhamdulillah. Yang perlu dibantu. Masih banyak. Yang butuhkannya banyak janda ya, banyak yang lansia ya. Lansia sama. Mayoritasnya lansia. Masih banyak. Alhamdulillah membutuhkan lebih banyak. Doakan saya aja. Kalau saya rezekinya ada, saya bikinin WC karena tugas saya masih banyak. Dari hashtag 100 MCK Indonesia baru 1. Berarti artinya masih ada 99 lagi yang harus dibuat. Gua
melakukan sedekah itu karena melihat orang yang gua panuti ini begitu bahagia ketika bersedekah. Nah, gua ingin menjadi seperti itu juga. Jadi gua berharap dengan adanya video ini, ya kalian mau mencemooh silakan, tapi bagi kalian yang tergugah atau terinspirasi, ya memang itu tujuannya, John. Jadi setelah WC ini jadi, ya kan, tantangan terakhir muncul, John. Sekarang kita bicara soal, balik lagi soal cobaan sedekah. Ya ilmu gue nggak nyampe-nyampe amat lah, ilmu gue masih tipis-tipis lah. Cuman banyak yang bilang sedekah itu memiliki risiko yang sangat banyak dalam hal duniawi. Gue dapat nasihat dari Uban. Kalau sedekah, lu jangan ngarep balik. Maksudnya gimana ya? Kalau sedekah jangan ngarep balik. Tapi ada juga orang yang lumayan gua anggap pintar, dia berkata, kalau habis sedekah, lo boleh berdoa sama Allah, lo bilang begini, ya Allah, saya udah sedekah 1000, tolong mudahkan pekerjaan saya, mudahkan rezeki saya. Itu juga boleh katanya. Jadi kalau lo habis habis memberikan ke orang, lo boleh minta sama Allah. Tapi Pak Uban ini bilang, kalau lo sedekah, nggak boleh lo ngarepin balik. Nah itu gue masih nggak nemu soal kalau kita sedekah, boleh minta apa enggak. Nah itu kan berkaca lagi pada hal yang bernama ikhlas. Sampai akhirnya si Uban bilang begini, anggap aja John, lu keluar duit buat beli mobil tua atau motor tua. Lu kalau beli mobil tua sama motor tua, merem apa enggak? Kagak, gue main beli-beli aja. Lu sedekah harus kayak gitu. Jadi lu seperti mengeluarkan uang ke hal duniawi yang lu suka, seikhlas itu. Nah lu juga, lu ganti pelek, lu ganti mesin, lu ngecat mobil, ngecat motor, lu ikhlas gak? Nah dari situ gue mikir ya kan, anjay, bener juga tuh si Joni. Jadi hari itu gue putuskan untuk oke, gue buang duit, ikhlas, gue gak ngarep apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah nih setelah itu jadi, tantangan berikutnya kalau dari sisi gue nih ya, gue ngeliat banget ya seorang Uban itu memiliki ekspresi bahagia banget, senyumnya. Terus dia tuh seneng gitu karena udah nolong orang lain. Dia ikhlas banget. Nah, itulah yang gua nggak gue belum dapet tuh. Gue bikinin orang WC, tapi gue biasa aja gitu. Atau mungkin ya WC-nya cuman begitu aja, cuman satu doang. Jadi gue belum merasa bahagia. Nah ini gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa memberikan komentar mengapa gue belum bisa menemukan arti kebahagiaan dari berbagi sesama manusia ini. Kata ikhlas itu sebuah kata yang sering terucap, tapi nggak gampang, John. Ya nggak, Cang? Lo punya uang, ya lo keluarkan. Toh itu sudah ada aturannya. Berapa persen, Cang? 2,5% apa 10% tuh? Oh, Bos. PPN bego 10%. 2,5% dari penghasilan lo atau uang lo lah, itu ada haknya kaum duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi sudah ada perintahnya, ya lo tinggal lakuin dan lo tinggal memahami makna sesungguhnya dari ikhlas itu, John. Sama-sama kita mencari makna ikhlas dan semoga kegiatan ini bisa menjadi berkah buat kita semua nih, John. Buat Gas John, buat penonton juga, ya kan? Buat teman-teman produksi, kameramen, segala macam, editor. Semoga juga nih, John, kita minta doa restunya juga, program 100 MCK untuk anak Indonesia bisa terus berlangsung. Dan buat kalian yang ingin terlibat atau ingin membagikan sedikit rezekinya, itu bisa menyisihkan uang atau apapun lah ya, ke Gas John supaya kita sama-sama membantu toilet-toilet yang ada di Indonesia yang masih banyak belum punya gitu ya. Jadi itu aja John nih, Bang Joni udahan dulu nih, izin pamit karena mau buka puasa dulu nih, ya kan. Jadi selamat beribadah puasa. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kalian di bulan puasa nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan John buat orang-orang kayak Firaun kayak kameramen gue nih yang gak berpuasa ya kan. Kita dimudahkanlah berpuasa. Dan yang terpenting adalah kita semua bisa memahami kata ikhlas. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Gas John. Yes.